Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan dan memaparkan rancangan proyek Sipetis, yaitu Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bus dari PO Bus Ekamira. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10, yaitu yang pertama Bima Putra Kusuma NPM 49, kemudian saya sendiri Muhammad Panji NPM 56, dan yang terakhir Bagus Utomo NPM 59. Di sini untuk pembahasan yang pertama, kami akan membahas mengenai gambaran umum proyek. Pada gambaran umum proyek, terdapat beberapa poin, seperti tujuan, ruang lingkup, sasaran. Untuk tujuannya, proyek sistem informasi pemesanan tiket bus atau SIPETIS adalah proyek untuk membangun sistem informasi pemesanan tiket bus di sebuah perusahaan PO Bus Ekamira. Kemudian, untuk ruang lingkupnya, produk ini ditujukan untuk diterapkan pada PO Bus Ekamira. Untuk database aplikasi ini disiapkan supaya dapat terhubung dengan data bagian SDM PO Ekamira. Pengembangan sistem selanjutnya lebih diarahkan pada bagian keuangan. Untuk sasarannya, yaitu menghasilkan produk sistem informasi pemesanan tiket bus yang mampu bersaing di pasaran, serta sesuai dengan spesifikasi kebutuhan untuk PO Ekamira. Kemudian pembahasan selanjutnya membahas mengenai asumsi, batasan, dan risiko. Untuk asumsinya, Ekamira masih menerapkan manajemen pendataan dan tiket bus secara manual, menggunakan pencatatan pembukuan dan tiketing kertas. Diharapkan nantinya dengan adanya proyek ini dapat membantu PO Ekamira dalam memanajemen pendataan penumpang dan tiketing yang lebih komputatis. Dengan menggunakan sistem informasi pemesanan tiket bus berbasis web akan lebih memudahkan dan lebih efektif untuk manajemen pendataan penumpang. Kemudian terdapat 3 batasan. Yang pertama, pelaksanaan identifikasi kebutuhan dilakukan terhadap perancangan sistem informasi pemesanan tiket bus pada PO Ekamira oleh sistem analis, yaitu saya sendiri. Kemudian untuk batasan yang kedua, waktu pelaksanaan proyek 3 bulan mulai dari tanggal 5 Oktober 2020 hingga 6 Januari 2021. Dan yang terakhir, anggaran dana yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan dan pengelolaan proyek ini tidak melebihi total kontrak proyek, yaitu 50 juta rupiah. Kemudian, di sini terdapat 4 resiko dengan kategori resiko teknis, manajemen proyek, lingkungan, dan eksternal. Untuk teknis, memiliki daftar risiko, requirement yang kurang, analisa dan desain yang salah, teknologi yang digunakan berubah. Untuk manajemen proyek, memiliki daftar risiko. Yang pertama, estimasi kurang akurat, kemudian perencanaan kurang lengkap, pengawasan dan komunikasi kurang, dan yang terakhir, sasaran proyek tidak konsisten. Untuk kategori lingkungan, terdapat daftar risiko bencana alam dan kondisi kesehatan pekerja. Untuk kategori risiko eksternal, hanya terdapat daftar risiko perubahan keuangan akibat kondisi yang tidak kondusif. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai organisasi proyek. Dalam organisasi proyek sendiri, terdapat lingkungan eksternal, di mana terdapat PO Bus Ekamira sebagai customer yang merupakan pihak pemesan aplikasi. Dan lingkungan yang kedua terdapat user atau pemakai di lapangan yang terdiri dari pegawai pelaksana, dan pengguna aplikasi SIPETIS. Di sini pegawai merupakan admin yang mengelola SIPETIS. Kemudian terdapat struktur internal. Struktur internal ini merupakan struktur organisasi dalam tim proyek ini menggunakan tipe kontrol desentralis, di mana tim telah menunjuk seseorang leader atau manajer proyek sebagai pimpinan proyek. Untuk grafik ini merupakan struktur dari kontrol desentralis, di mana staff, surveyor, sistem analis, dan programmer dipimpin langsung oleh pimpinan proyek. Kemudian di sini terdapat peran dan tanggung jawab pimpinan proyek. Untuk pimpinan proyek sendiri
peran dan tanggung jawabnya. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap jalannya proyek. Yang kedua, membuat perencanaan proyek serta pengawasan seluruh aktivitas eksekusi proyek. Yang ketiga, membuat atau mengumpulkan dokumentasi proyek setelah selesai dilakukannya suatu tahapan tertentu. Kemudian yang keempat, membuat laporan pertanggungjawaban setelah tahap implementasi selesai. Dan yang terakhir, memberikan pengarahan, teguran, dan peringatan kepada anggota tim jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Utomo, NPM 69. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Muhammad Fuad Panji, pada bagian organisasi proyek, dari mana peran dan tanggung jawab seorang analisis atau sistem analis. Yang pertama yaitu melakukan analisa kebutuhan konsumen hingga menghasilkan spesifikasi fungsional dari sistem informasi. Selanjutnya, mendesain database dan UML diagram dari sistem sesuai hasil analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, menetapkan kebutuhan dari sistem dan menggambarkan fungsionalitas dari sistem. Yang keempat, membuat dokumentasi untuk aktivitas analisa dan desain, yakni berupa spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau dokumen SKPL dan deskripsi detail desain. Kemudian, yang kelima, yaitu melakukan identifikasi terhadap kebutuhan customer atau survei kebutuhan customer. Selanjutnya, yang terakhir yaitu membuat kesimpulan awal tentang layanan dari sistem berdasar identifikasi kebutuhan yang dilakukan. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab dari seorang programmer. Yang pertama, yaitu membuat aplikasi berdasarkan detail desain yang diberikan oleh pihak analis. Kemudian, membuat dokumentasi aplikasi, baik itu database maupun aplikasi dalam bentuk DVD atau kristal disk. Kemudian yang ketiga, membuat dokumentasi bantuan aplikasi berupa panduan cara penginstalan aplikasi tersebut. Dan yang keempat, turut serta dalam melakukan uji coba dan review hasil uji coba aplikasi bersama dengan sistem analis dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah peran dan tanggung jawab seorang tester manager. Yang pertama melakukan sistem testing. Yang kedua, membuat dokumentasi sistem. Yang ketiga, membuat petunjuk penggunaan sistem user manual. Dan yang selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab quality assurance manager. Yang pertama, melakukan kontrol terhadap setiap dokumen knowledge area dan memastikan kualitasnya sesuai dengan standar yang telah dibuat. Kemudian memastikan bahwa sistem yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan yang terakhir, membantu pengerjaan dokumen proyek bersama-sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian perencanaan, bagian ketiga. Di sini ada ringkasan jadwal dan anggaran dana, di mana ada setidaknya 7 bagian, yaitu identifikasi, analisa, desain, programming, testing, dan delivering. Kemudian ada juga controlling dan reporting. Kita masuk yang pertama, di mana identifikasi ini waktu yang diperlukan yaitu 5 hari dari keseluruhan penggarapan proyek, yaitu 90 hari atau 3 bulan. Di mana anggaran dananya secara keseluruhan adalah 45 juta dan untuk bagian identifikasi adalah 3.285, yang mana terurai atau terinci di dalam seperti dalam slide ini. Kemudian yang analisa juga membutuhkan waktu 14 hari, di mana dimulai dari Senin tanggal 12 Oktober sampai Senin 26 Oktober dengan biaya anggaran dana Rp3.600.000. Kemudian tahap desain 7 hari dengan anggaran Rp3.150.000. Kemudian tahap programming yang paling lama yaitu 30 hari dengan anggaran Rp9.570.000. Kemudian ada testing dan delivering dengan durasi 14 hari
dan anggaran Rp3.259.000. Kemudian ada juga tahap controlling, yaitu isinya di mana ada review dan quality control, yaitu dilakukan secara berlangsung, secara proyek itu terus dilaksanakan, di mana pada tahap review itu anggaran dananya 6 juta dan quality control Rp13.200.000. Dan pada tahap reporting, yaitu pembuatan laporan proyek, makan waktu 14 hari, di mana anggaran dananya Rp2.336.000. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk rinciannya nggak bisa saya sebutkan satu-satu karena memakan waktu. Jadi detailnya seperti pada slide yang tampil ini. Kemudian estimasi biaya resource. Yang pertama, di sini ada estimasi apa saja yang penggunaan biayanya. Pada nomor 1 sampai 3, yaitu jenis sumber daya adalah pekerja, yaitu untuk gaji untuk para pekerja. Bisa kita lihat di sini biaya standarnya rata-rata Rp29 sampai Rp31.000. Dan untuk server 6 juta, domain website Rp150.000. Kemudian ada tinta printer, kertas, CD, alat tulis, biaya komunikasi, dokumentasi analisis, dokumentasi desain, dokumentasi manual book. Kemudian ada trainer cost, travel cost, dan project team member. Dimana jika di total semuanya yaitu ada Rp45 juta. Kemudian selanjutnya yaitu ada rencana manajemen risiko, di mana di sini dibagi menjadi tahapan terjadi risiko, kemudian daftar risikonya apa saja, asal risikonya dari mana, pengaruhnya apa, dan penanggung jawabnya siapa. Kita masuk yang pertama, perencanaan proyek. Daftar risikonya adalah estimasinya kurang akurat dan perencanaan kurang lengkap. Kemudian asal risikonya karena salah menggunakan teknik estimasi, kemudian kurang pertimbangan membuat perencanaan, dan pengaruh risikonya adalah overtime dan over budget. Selain itu juga pelaksanaan proyek tidak berjalan lancar. Dan untuk penanggung jawabnya sendiri yaitu pimpinan proyek. Kemudian pada fase analisis, daftar risikonya adalah kesalahan analisa kebutuhan proyek, di mana asal risikonya yaitu kurang teliti dalam melakukan analisa kebutuhan proyek, pengaruhnya overtime, over budget, dan proyek tidak sesuai. Penanggung jawabnya adalah sistem analis. Kemudian pada fase ketiga, fase desain, daftar risikonya yaitu desain sistem tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien kita. Asal risikonya dari programmer bagian desain karena tidak dapat memenuhi permintaan klien. Pengaruhnya overtime dan over budget. Penanggung jawabnya sistem analis dan programmer. Kemudian yang keempat ada fase programming. Daftar risikonya adalah kerusakan tools pengembang proyek, kehilangan data proyek. Asal risikonya adalah virus atau penggunaan aplikasi bajakan, dan juga pengaruhnya overtime, over budget. Penanggung jawabnya adalah programmer. Dan yang terakhir fase testing, terdapat bug pada daftar risiko. Asal risikonya karena alur logika coding salah atau data salah. Pengaruh risikonya overtime dan over budget. Dan penanggung jawabnya adalah programmer dan tester. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Yang mana selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bima Putra Kusuma. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk analisa hasil resikonya, estimasi kurang akurat, perencanaan kurang lengkap, kemungkinan resikonya itu tinggi, dan tindakannya itu dikurangi. Untuk penjelasan tindakannya, penyesuaian jadwal dan sumber daya. Untuk perencanaan kurang lengkap, membuat detail dari perencanaan sebelumnya dan terdokumentasi. Untuk B, kesalahan analisa kebutuhan proyek. Untuk kemungkinan resikonya itu sedang, akibat resikonya itu tinggi, dan tindakannya itu identifikasi. Untuk menyelesaikannya itu melakukan revisi dalam tenggat waktu yang disepakati. Untuk yang C, desain sistem tidak sesuai, resikonya itu sedang, akibatnya itu juga sedang, tindakannya itu identifikasi. Untuk penjelasan tindakannya, mencari alternatif desain yang disetujui programmer dan klien. Untuk D, kerusakan tools, pengembangan proyek, dan kehilangan data proyek. Untuk kemungkinan risikonya itu tinggi beserta rendah. Untuk akibat risikonya itu tinggi dan tinggi. Tindakannya itu diperbaiki.
Untuk penjelasan tindakannya, memperbaiki kerusakan bila ada kerusakan tools dalam pengembangan proyek. Untuk kehilangan data proyek, yaitu membuat backup pada media yang tidak rentan terhadap kehilangan atau kerusakan data. Yang terdapat bug, kemungkinan risikonya itu tinggi, akibat risikonya juga tinggi. Untuk tindakannya itu yaitu identifikasi dan diperbaiki. Penjelasan tindakannya yaitu perbaikan bug yang ditemukan. Untuk bab keempat, pelaksanaan rencana proses teknis sipetis, yaitu aliran informasi serta produk yang dihasilkan dari setiap proses yang telah dikerjakan, yaitu identifikasi kebutuhan, melanjutkan dokumen hasil survei ke analisa kebutuhan dalam bentuk SKPL ke desain sistem, kembali lagi deskripsi detail desain, terus hasilnya, setelah itu ke pembuatan aplikasi, setelah itu coba aplikasi. Untuk metode yang digunakan yaitu metode pengembangan aplikasi pada proyek ini menggunakan waterfall SDLC. Metode ini digunakan karena tergolong mudah jika diterapkan pada proyek dengan kebutuhan user yang stabil, tidak berubah-ubah. Pada akhir setiap tahapan dalam metode ini selalu dihasilkan sebuah dokumen yang akan digunakan sebagai pedoman bagi tahapan selanjutnya. Metode lain yang juga digunakan pada proyek adalah UML. UML merupakan proses rekayasa perangkat lunak. UML menyediakan pendekatan perancangan perangkat lunak yang berorientasi objek melalui gambaran berbagai diagram perancangan perangkat lunak. Untuk alat bantunya, untuk tahapan analisis kebutuhan dilakukan dengan menggunakan metode fork dan software fork tool sebagai alat bantu untuk mengelola requirement dari pengguna, sedangkan spesifikasi kebutuhan yang dihasilkan dikumpulkan dalam bentuk dokumen SKPL. Pada tahapan desain menggunakan UML diagram untuk memodelkan spesifikasi kebutuhan aplikasi dengan alat bantu Power Designer 12. Diagram UML yang akan dibuat meliputi use case diagram, kelas diagram, dan sequence diagram. Program aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Codenator 3, sedangkan untuk database menggunakan MySQL 5.0. Tahapan terakhir yaitu uji coba menggunakan unit testing, kemudian dilanjutkan dengan integration testing. Untuk infrastrukturnya dari perangkat sipetis, untuk perangkat kerasnya atau hardware-nya dibutuhkan 5 buah personal komputer dengan spesifikasi sebagai berikut. 1. Hard disk drive minimal 10 GB, 2. RAM minimal 4 GB, 3. Prosesor dengan 4 core atau yang setara, 4. Monitor minimal 15 inch, LAN card, video card minimal 512 MB. Untuk perangkat lunak atau softwarenya, sistem operasinya itu Windows 10 Home atau Professional Edition, analisanya Fortool, desainnya Power Designer 12, database-nya itu DBMS MySQL Server 5.6 SQL Yoke kali 64. Pemrograman PHP, HTML, JavaScript, dan CSS. Untuk pendukungnya Microsoft Office 2019, Word dan Project, SAM, web browser. Untuk penyerahan proyeknya, dokumen dan produk yang diserahkan sebagai hasil proyek meliputi 2 kategori sebagai berikut. 1. Project Management Related Deliverables, Project Plan, Project Charter, Project Scope Statement, BPS, Schedule, Cost Baseline, Status Reports, Final Project Presentation, Final Project Report, dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan project. Yang kedua, Product Related Deliverables, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, deskripsi detail desain, source code aplikasi. Media yang digunakan untuk menyerahkan bervariasi tergantung penyerahannya. Untuk penyerahan dokumentasi kebutuhan dan desain sistem menggunakan kertas yang berupa dokumen. Sedangkan untuk produk atau aplikasi diserahkan dalam bentuk DVD. Dokumen-dokumen tersebut harus terjaga kerahasiaannya. Semua hasil penyerahan telah di-backup oleh pihak pengembang sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.